A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati. Bab menerangkan tentang sholat jamaah. Sholatul jamaati fardu kifayatin 'alar rijal al-muqimina bis shalawatil khamsi wa fardu ainin fil jum'ati. Salat jamaah itu hukumnya fardu kifayah atas laki-laki dewasa yang tidak berpergian di dalam salat-salat yang 5 waktu. Dan hukumnya sholat jamaah lagi yaitu fardu ain ketika sholat Jumat. Jadi sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah atas laki-laki dewasa, mengecualikan yaitu anak kecil dan perempuan ya. Dan juga dia posisinya adalah mukim, artinya tidak bepergian. Kalau bepergian maka tidak fardu kifayah. Artinya fardu kifayah yaitu ketika dalam satu desa ya itu sudah dilakukan jamaah, maka sebagian tersebut sudah mewakili dari semua penduduk yang ada di desa itu ya. Ketika satu desa tidak ada yang jamaah sama sekali, maka satu desa akan mendapatkan dosa ya. Tapi kalau sudah diwakili satu desa itu sudah jamaah, yaitu di musholanya atau di masjidnya ya, sekiranya itu jamaahnya sudah kelihatan syiar Islam atau syiar sholat, maka sudah cukup dan menggugurkan kewajiban kifayah dalam sholat, hukum sholat jamaah. Ini kalau mengikuti pendapat yang mengatakan sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Sebagian ulama ada yang mengatakan yaitu sunnah muakkad, jadi tidak sampai fardu kifayah. Berarti ketika tidak dilakukan ya dalam satu desa sama sekali ya berarti tidak dosa semuanya. Menurut ulama yang berpendapat bahwa itu sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Ada yang mengatakan fardu ain juga. Fardu ain berarti setiap orang yang ada pada desa tersebut ya, utawa iku pokoknya ana wong iku ngelakoni atau melakukan sholat harus melakukan jamaah. Ketika memang tidak ada uzur ya, kalau ada uzur maka tidak apa-apa meninggalkan jamaah. Dan hukum sholat jamaah lagi yaitu hukumnya fardu ain ketika sholat Jumat. Jadi sholat Jumat tidak bisa dilakukan sendirian, harus jamaah. Masyaratul makmum. Syarat-syarat orang bisa menjadi makmum. Ayan wiyal iktidak, pertama harus dia niat menjadi makmum. Niat itu pokoknya tujuan ya, aku ingin menjadi makmum, itu sudah cukup. Dan dilakukan ketika takbiratul ihram ya. Dia tujuan sholat ya, nah, kemudian sholatnya apa ya, kemudian dia niat menjadi makmum, itu sudah cukup. Itu di hati ketika diucapkan lebih bagus. Sunnah ya, usolli fardhu zuhri
makmuman lillahi ta'ala lengkape musalli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala arba rakaatin itu sunnah ya, mustaqbilal qiblati ini sunnah, kemudian lillahi ta'ala ini sunnah, walaupun yang paling pokok itu lillahi ta'ala karena setiap amalku ini ada lillahi ta'ala, bu sholat, bu poso, bu zakat, bu ibadah hati ya, itu semuanya lillahi ta'ala ya, karena memang tujuan hidup manusia itu karena Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku karena Allah Ta'ala, termasuk ya sholat. Inna sholati itu Allah taqaddama ala imami fil makan. Yang kedua yaitu posisi berdirinya tidak mendahului imam ya. Digambarkan yaitu di belakangnya imam atau minimal sejajar dengan imam. Dianggap sejajar atau di belakang imam itu yang diitibar adalah tungkaknya ya, tungkaknya atau ya tungkaknya. Tungkak itu apa? Tumit ya, tumitnya. Kalau tumitnya ini di belakangnya imam berarti di belakangnya imam. Kalau tubuhnya di belakang imam otomatis tumitnya di belakang imam. Ketika gambarnya seperti sejajar, ketika tumitnya di belakang imam maka itu namanya di belakang imam. Ketika sejajar tumitnya enggak apa-apa. Yang tidak boleh yaitu berada di depan imam ya. Tumitnya atau tubuhnya yang otomatis tumitnya itu juga mendahului imam. Hanya harus tidak mendahului imam, yaitu di belakangnya ya, atau sejajar, minimal sejajar. Ayak lama binti imami walau biwasitaten. Yang ketiga yaitu dia harus mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke rukun lainnya. Ada kalanya dia melihat imam sendiri, ada kalanya dia melihat makmum, ada kalanya dia melihat penghubungnya imam ya, penghubungnya imam. Semisal dia sholat di rumah, kemudian dia tidak bisa melihat imam atau mendengarkan imam ya. Nah, kemudian ada orang di tengah-tengah pintu yang gerak, yang mengetahui gerakannya imam dengan melihat atau dengan suaranya, maka itu sudah cukup. Atau di rumah dia mendengar itu sudah cukup, karena dengan mendengar dia bisa mengetahui perbedaan imam. Jadi mengetahui perbedaan imam itu satu dengan melihat imam tadi, atau melihat makmum, atau melihat penghubung, atau dengan mendengar ya, dengan mendengar imam. Ayaqroba minhu fi ghairil masjid, itu ketika posisi dia di luar masjid maka harus dekat. Kalau imamnya di masjid, dia di luar masjid ya, mungkin di jalan atau di rumah ya, itu jauh, maka tidak sah jadi makmumnya, atau tidak boleh jadi makmumnya. Dan diiktibar jauhnya yaitu ketika lebih dari 150 meter 150 meter. Kalau kurang dari 150 meter itu masih dianggap dekat. Allah yahula bainahuma hailun. Yang kelima yaitu antara imam dan makmum tidak ada penghalang ya. Maksudnya penghalang di sini yaitu pintu ya, atau pintu atau tembok, sehingga ketika mau ke imam itu tidak bisa nyampe. Tapi kalau ada pintu pintu yang terbuka ya, pintu yang terbuka, maka itu tidak dinamakan hail. Kalau pintu yang tertutup atau yang terkunci ya, maka itu dinamakan hail. Harus ada
ada ruang bisa digunakan untuk sampai kepada imam. Yang nomor 6, Allah isbikahu awiyat akhara anhu biruknaini fi'liyaini bila uzrin, yaitu tidak mendahului imam ya, yaitu dengan dua rukun fi'li ketika tidak uzur. Contohnya yaitu imam sudah julus ya, sudah duduk pada tahiyat ya, tahiyat awal atau tasyahud awal, makmum masih berdiri terus ya, jadi bareng, salatnya bareng imam dan makmum, kemudian imamnya rukuk, baru rukuk terus iktidal, kemudian sujud, bersujud kemudian duduk di antara dua sujud. Lah, duduk di antara dua sujud ini makmumnya masih berdiri terus. Lah itu berarti itu apa jenis praktek ketinggalan ya, imam 2 rakaat ya, 2 rakaat itu juga membatalkan lebih dari 2 rakaat. Jadi itu prakteknya ketinggalan atau mendahului. Kalau yang mendahului berarti tadi imamnya, apa jenis? Makmumnya. Jadi imamnya masih berdiri, kemudian makmumnya sudah rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian julus baina sajdatan ya. Jadi dia mendahului imam, sudah julus baina sajdatan, imamnya masih berdiri, atau apa jenenge, imamnya apa jenis sudah julus baina sajdatan, makmumnya masih berdiri, itu dia ketinggalan dari gerakan imam 2 rakaat ya. Kalau 2 rakaat, 2 rukun. 2 rukun di sini adalah 2 rukun tawil, itu 2 rukun panjang. 2 rukun panjang itu rukuk itu apa jenis rukun panjang, sujud itu rukun panjang. Kalau i'tidal rukun pendek ya. Rukun pendek. Terus julus baina sajdatan rukun pendek ya. Jadi yang dihitung 2 rukun sini adalah rukun panjang. Nah, gambarannya ketika mendahului kurang dari 2 rukun ya, mungkin imam dan makmum berdiri bareng ya, kemudian rukuk dia bisa mengikuti, i'tidal kemudian mengikuti, bariku dia mendahului imam, sujud, kemudian julus baina sajdatan, ini baru 1 rukun ya, rukun fi'li. Kemudian sujud, nah, sujud lagi, lah ini sujud, kok dia sujud terus imam bisa nyusul ya, berarti tidak batal. Jadi yang keenam yaitu yang apa syarat menjadi makmum, yaitu dia tidak mendahului imam atau tidak ngeri, orang ketinggalan imam, yaitu dengan 2 rukun yang panjang. Nah, ketika tidak ada uzur, kalau ada uzur mungkin dia termasuk orang yang bacaannya lambat sekali ya, tidak bisa nyusuli imam, maka nggak apa-apa. Allah isbika yuqarina imamahu fi takbiratul ihram, tidak mendahului imam ketika takbiratul ihram, atau membarengi imam dalam takbiratul ihram ya. Ketika takbiratul ihram itu syaratnya imam harus selesai roknya Allahu Akbar, Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Kok barengi ya, barengi imam apalagi mendahului, maka tidak sah jadi makmum. Ayu afiqahu fi sunanin tafusal mukhalafah fiha kata syahud al awal wa sujudus sahwi.
harus mengikuti gerakannya imam ya, gerakannya imam. Terkhusus yaitu kesunahan-kesunahan yang ketika dia tidak mengikuti seperti dia itu tidak ikut jamaah lagi. Contohnya kayak tidak mengikuti imam ketika imam tasyahud awal ya, dan juga tidak mengikuti imam ketika imam sujud sahwi. Contohnya gini, tasyahud awal itu kan hukumnya sunnah al-Fatihah, bisa dilakukan bisa tidak, tapi ini khusus terhadap orang yang sholat sendirian atau imam ya. Kalau makmum ini harus mengikuti imam. Kalau imamnya ini tasyahud, dia harus tasyahud ya, harus tasyahud. Kok imamnya itu tasyahud ya, dia terus berdiri, ini kan berarti tidak mengikuti gerakannya imam, mengikuti gerakannya imam, dan seperti keluar dari jamaah imam ya, tasyahud dia berdiri. Nah, itu tidak boleh, harus mengikuti kesemuaan gerakan imam, termasuknya yaitu kesunahan yang seperti tasyahud awal dan juga sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, dia juga sujud sahwi. Allah kita wujub bali ada imam. Dan yang 9 yaitu dia meyakini bahwasanya imam itu sholatnya sudah sah, sudah benar, dan tidak wajib ada. Mantasi al-qudwa bihim, orang yang sah dijadikan imam. Tasyu al-qudwa bi kulli man tasyu salatuhu, setiap orang yang sholatnya sah itu sah dijadikan imam. Illa rajul bil unsa, kecuali ada makmum laki-laki imamnya perempuan. Wal qari' bil ummi, ada orang yang bacaan Fatihahnya benar, dia jadi makmumnya orang yang bacaan Fatihahnya salah ya, atau bacaan Fatihahnya kurang baik ya, ada salah-salahnya. Mantukrau al-qudwah bihim, imam yang makruh jadi imam. Tukrau as-salat khalfaman yakrau aktsarul qaum, makruh salat di belakangnya orang atau menjadi makmumnya orang yang mana banyak jenis penduduk tersebut tidak suka pada orang tersebut. Wa khalfas sabi, dan juga makruh salat di belakang anak kecil. Maksudnya anak kecil sini sudah mayu, sudah salat. Waman yalhanu lahnan la yughirul mana, yaitu makruh salat di belakangnya orang yang bacaan Fatihahnya itu merubah harokat atau merubah huruf tapi tidak merubah maknanya ya. Salah-salah tapi tidak merubah makna. Wal aghlaf, yaitu makruh salat di belakang orang yang belum sunat, walau balighun, walaupun dia sudah balik. Waman layah tarizu anin najasah, dan makruh salat di belakang orang yang gampang najis ya, gampang najis, atau orang yang profesinya mungkin bersinggungan dengan najis, seperti sedot WC ya, seperti peternak ya, yang bersinggungan dengan najis dan lain sebagainya, tidak menjaga najis. Ahwalul makmum, macam-macam makmum. Kalau makmum naw'ani, makmum ada dua macam, masbukun wa muafiqun, yaitu makmum masbuk dan makmum muafiq. Makmum masbuk yaitu makmum yang tidak menemui waktu
yang bisa membaca Fatihah dengan sempurna ya. Contohnya yaitu makmum menemui imam pada waktu berdiri ya, pada waktu berdiri, tapi mendekati ruko ya, mendekati ruko. Kemudian dia takbir, kemudian imam ruko. Ketika dia mau menyelesaikan Fatihah, maka dia akan, ketika dia menyelesaikan Fatihah, kalau menyelesaikan Fatihah maka imam nanti i'tidal. Kalau i'tidal nanti tidak dihitung sarakaat rakaatnya ya. Nah, itu namanya makmum masbuk. Dia tidak menemukan waktu membaca Fatihah yang sempurna bersamaan dengan imam, atau dia menemukan imam pada keadaan rukuk ya. Nah, ini kalau makmum masbuk ini yang harus dilakukan, dia langsung rukuk, langsung mengikuti imam, jangan menyelesaikan Fatihah ya. Ya nanti Fatihahnya ditanggung dengan imam, Kalau makmum muwafiq yaitu makmum yang menemui waktu di mana dia bisa membaca Fatihah secara sempurna ya. Itu mungkin dia takbirnya bareng dengan setelah imam sedikit, atau setelah imam nyotok banyak, tapi dia mungkin sebelum selesai imam membaca Fatihah ya, dia takbir. Dan ketika setelah imam membaca Fatihah, dia membaca Fatihah ini cukup waktunya, maka dinamakan makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq ya harus menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Kalau makmum masbuk, dia langsung mengikuti gerakannya imam, yaitu rukuk, supaya dia bisa menemukan rakaat bersama dengan imam. Al-makmum masbuk wa alladzi lam yudrik ma'al imam zaman yasau qira'at al-Fatihah. Yang dinamakan makmum masbuk yaitu makmum yang tidak menemui waktu yang cukup untuk membaca Fatihah ya. Al-makmum muwafiq wa alladzi adraka ma'al imam zaman yasau qira'at al-Fatihah, yaitu makmum yang bisa menemui waktu bersama dengan imam, yaitu cukup untuk membaca Fatihah. Hukmul masbuk, hukumnya makmum masbuk, idza tarakal imam wa raki'un yarka'u ma'ahu wa tasqutu anil Fatihah tusabu lahu raka'ah init ma'anna ma'al imam. Itu ketika makmum menemukan imam dalam keadaan rukuk, maka dia langsung rukuk, enggak usah menyelesaikan Fatihah. Dan Fatihahnya menjadi gugur karena ditanggung dengan imam. Dan ketika dia rukuk bersama dengan imam, maka rakaatnya itu dianggap ya, dengan syarat bahwa dia itu rukuknya itu bersamaan dengan tumakninah ya. Nomor 2, idza atrakal imam fil qiyam walakinnahu raka'a qabla itimmal Fatihah yarka'u ma'u. Idza lam yastaqil bil ya aw ta'awudhu anhu ma baqiya Fatihah. Ketika ada makmum menemukan imam pada keadaan berdiri, ketika makmum takbirku, imam itu berdiri tidak rukuk. Tetapi setelah itu imam rukuk, tapi dia belum menyempurnakan Fatihah, maka dia langsung ikut rukuk ya. Dengan syarat bahwasanya ketika dia takbiratul tadi langsung membaca Fatihah, tidak kok ketungkul atau disibukkan membaca doa iftitah atau membaca ta'awudz ya. Karena dia posisinya itu waktunya itu beda, waktunya sebenarnya seharusnya dia membaca Fatihah, kok malah dia membaca yang lain, yaitu membaca yang sunah-sunah lah. Ketika membaca yang sunah-sunah ya dia harus menyelesaikan Fatihahnya, dihukum menyelesaikan Fatihah. Tapi kalau dia tidak ketungkol,
langsung baca Fatihah, tapi memang tidak bisa menyempurnakan Fatihah, imam sudah rukuk dia langsung ikut rukuk. Nah, kekurangan Fatihah yang belum dibaca makmum maka akan ditanggung imam. Idza terkal imam fil qiyam washtaghala fil awit ta'adzub farakal imam qabla itimal Fatihah takhallafa bi qadri zaman alladzi sarafahu fi qira'atil fitawi ta'awud. Fa in adraka imamahu fil ruku' adraka ra'a wa in tadalla imamuhu qabla yarka'a fatatur raka'ah wa in sajada imamuhu qabla ra'i fatala suatu illam yanwi al mufaraqah. Ketika ada makmum menemukan imam dalam keadaan berdiri, padahal waktunya itu tidak cukup untuk membaca Fatihah, terus dia tidak membaca Fatihah, akan tapi dia wastaghola bidu'ail iftitawi ta'awud, dia malah menyibukkan diri dengan membaca doa iftitah ta'awud. Kemudian imam rukuk, dia belum menyempurnakan Fatihah ya. Maka gimana? Maka dia harus menyelesaikan Fatihah, maksudnya menyelesaikan Fatihah dengan kadar dia membaca doa iftitah ya, doa iftitah atau membaca ta'awud ya, membaca ta'awud. Terus ketika sudah membaca Fatihah dengan kadar waktu iftitah dan ta'awud ya, kemudian dia masih bisa menemukan imam dalam rukuk, maka dia menemukan rakaat. Ini sebagai hukuman bahwa seharusnya dia harus membaca Fatihah, kok membaca yang lain, berarti dia nanti harus menambahkan Fatihah ya, menambahkan Fatihah dengan kadar dia membaca sunat-sunat yang lain ya. Nah, ketika imamnya itu iktidal, dia baru bisa menemukan ya, maka dia terus mengikuti imam, tapi rakaatnya tidak dihitung ya, berarti nanti menambah 1 rakaat. Tapi dia menyelesaikan Fatihah, imam keadaan sujud ya, sujud dan dia belum selesai, maka sholatnya itu batal, kecuali dia niat mufaraqah ya. Karena mufaraqah, maka dia sholat sendirian. Sama mana dia batal, kemudian sholatnya dibatalkan, terus niat apa jenis ikut lagi nggak masalah. Kalau dalam mufaraqah berarti dia tidak jamaah lagi, tapi sholat sendirian. Hukmul muwafiq, aturan-aturan untuk makmum yang muwafiq. Wajib alaihi ayyutimal Fatihah walau raka'a imamuhu takhallafa li qiraatiha. Makmum muwafiq itu harus menyempurnakan Fatihahnya karena dia bersama dengan imam di waktu yang bisa menyempurnakan Fatihah, ya menyempurnakan Fatihah. Walau raka'a imamuhu takhallafa li qiraatiha. Apabila dia menyempurnakan Fatihah tapi imamnya sudah rukuk, maka dia tetap wajib menyempurnakan Fatihah karena seharusnya dia mampu, waktunya cukup untuk baca Fatihah. Idza takhallafa li qiraatiha yajuzu lahu ayat akhiran imami bi salati arkan bi udhrin min al-'adl al-atiyah. Ketika dia menyempurnakan Fatihah, kemudian dia ketinggalan imam, maka dia boleh ketinggalan imam dengan 3 rukun yang tawilah ya. Ketika memang dia ketinggalannya sebab uzur, tentunya uzur yaitu dia termasuk orang yang lama bacaannya ya. 3 rukun itu berarti ya hitungannya rukuk ya, rukuk itu 1 rukun.
Kemudian iktidal ini enggak dihitung karena rukun qasir. Sujud ini 2. Julus bena sajdatan ini apa jumlah rukun qasir ya, tidak dihitung. Kemudian sujud lagi itu 3 ya. Kok sujud lagi kok terus kok berdiri dia masih ketinggalan ya berarti sholatnya batal. Tapi pada sujud pertama dia bisa mengikuti berarti tidak batal ya. Tapi membaca Fatihah itu apa jenis membutuhkan waktu berapa sebentar saja ya. Nah, dia boleh ketinggalan imam sampai 3 rukun itu ketika ada uzurnya apa? Awalan idza kana al ma'mum al muwafiq bati al qiraah lali wasfatin wal imam mu'tadilah. Yang pertama itu makmum itu memang lambat bacaannya, dan lambatnya itu bukan karena was-was itu berarti diulang-ulang ya, dan imam itu normal bacaannya. Sanian idza nasal fatihah wa tadzakkaraha qabla ruku'ihi ma imamihi. Yang kedua yaitu imam itu lupa membaca fatihah, kemudian sebelum dia melakukan rukuk dia ingat, tuh aku belum baca fatihah, padahal imamnya mau rukuk. Nah, itu termasuk uzur. Kalau tadzakkara ba'da ruku'i la ya'ti bi balastamiru fi mutabati imami wa ya'ti bi rakaatin ba'da salam. Tapi ketika dia itu ingatnya tidak membaca fatihah itu dia rukuk bersamaan dengan imam, maka dia tidak bisa membaca fatihah di rukuk atau kembali berdiri lagi, tidak bisa. Tapi nanti setelah salam dia menambahi 1 rakaat. Salisan idza staghala bidal iftiawi ta'udzunan anna wujudul fatihah walakin lam yudrika. Yang ketiga yaitu dia menyibukkan dirinya tidak membaca fatihah tapi membaca doa iftitah dan membaca ta'awudz. Dia menyangka bahwasanya walaupun dengan membaca iftitah dan ta'awudz dia tetap bisa membaca fatihah setelahnya dengan sempurna. Artinya dia masih bisa menemukan imam dalam keadaan imam belum iktidal ya. Yaitu dia menemukan imam pas rukuk berarti. Tapi ternyata kenyataannya dia tidak menemukan imam. Nah, ini termasuk uzur. Contohnya gini, dia merasa bahwasanya biasanya imamnya itu baca surat-surat panjang. Ternyata kok baca surat pendek, atau dia merasa bahwa imam biasanya itu membaca surat, kok tidak membaca surat langsung rukuk ya. Padahal dia sudah menyibukkan diri dengan doa iftitah ya, karena dia menyangka bahwa dia menemukan waktu yang panjang dengan imam. Itu uzur. Uzur berarti nanti dia tetap boleh apa jenis, boleh ngeri sangka imam ya. Ketinggalan imam 3 rukun. Amma law tahaqqaqa fatuha wa lam yudrikil imam fi ruku'i fatatur rak'ah tidak bersalah. Tapi ketika dia itu berkeyakinan bahwasanya nanti kalau saya baca doa iftitah itu pasti tidak menemukan imam kecuali dalam keadaan iktidal ya, dia tidak menemukan imam pada waktu rukuk, maka rakaatnya itu hilang, dianggap hilang, kemudian dia menambahi 1 rakaat setelah salam. Berarti ketika imamnya rukuk ya dia langsung rukuk, jangan apa jenis, jangan menyempurnakan fatihah. Maksudnya itu ketika menemukan imam tidak keadaan rukuk dalam kasus tadi, maka rakaatnya tidak dihitung dan dia menambahi 1 rakaat setelah salam. Sholatul musafiri, menerangkan tentang sholat orang yang sedang perjalanan. Sholatul musafiri ya juzul musafir kasus sholat ar-rubaiyah ila raka'ataini.
Orang yang bepergian boleh meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Wa yajuzu lahu al-jam'u bainal zuhri wal asri wa bainal maghrib wal isya taqdiman au ta'khiran. Dan orang yang bepergian boleh menjamak ya, menggabungkan antara sholat zuhur dan asar dan juga antara sholat maghrib dan isya, baik digabung dalam waktu yang pertama namanya jamak takdim, atau digabung dalam jamak waktu yang kedua yaitu jamak takhir. Syurutu sihatil qasri, syarat-syarat sahnya salat qasar atau meringkas salat. Ayakuna safar marhalataini wa ya masiru yang min walailatin bisairil hayawanat al-muhmalah. Itu perjalanannya harus jauh, yaitu minimal 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan 1 hari 1 malam dengan kendaraan hewan yang ada momotannya, atau sekarang sudah dirumuskan yaitu sekitar 80-85 kilo minimal. Ayak sidal musafir makan ma'ayanan, orang yang bepergian harus tujuannya jelas ya, tempatnya jelas. Tidak orang yang bingung atau orang yang tidak punya tujuan dalam perjalanannya. Allah yakuna safaru fi maksiatin, perjalanannya tidak kena maksiat ya, yaitu mungkin karena taat atau karena perkara yang mubah. Contohnya maksiat yaitu dia pergian untuk begal jalan ya, atau mau mencuri, atau mau membunuh seorang, atau mau menzalimi seseorang. Ayamil qasra fi kulli salatin tuqsaru, yang keempat yaitu ketika sholat dia niat qasar. Allah yaqtadi fi muqimin, yang nomor 5 yaitu dia tidak makmum kepada orang yang tidak qasar ya. Dia tidak makmum kepada orang yang sholatnya sempurna ya. Jadi dia 2 rakaat, imam iki 4 rakaat, maka tidak boleh. Kudune sama-sama imamnya ini qasar juga, atau dia sholat sendirian ya, tidak menjadi makmum. Kalau imamnya ini sholatnya normal yaitu 4 rakaat, maka dia 2 rakaat maka tidak sah, harus mengikuti 2 rakaat. Syurutu jam'i takdim, syarat-syarat jamak takdim. Ayyabtadi'a bisahibatil waktu, yaitu memulai sholatnya dengan sholat yang pertama, yaitu zuhur bi asar, berarti zuhur dulu. Ayyan wa al jam'a fil ula, pada waktu ini jamak takdim ya, pada waktu mau jamak takdim harus niat jamak di dalam waktu yang pertama, atau niat jamak pada waktu sholat yang pertama juga bisa. Ayu walia bainahuma, harus beriringan, tidak ada jeda langsung ya, tidak terus disambi mangan dhisik, sambil nguyuh dhisik ya. Setelah sholat yang pertama kudu sambung antara sholat yang pertama dan yang kedua ya. Kalau dipisah dengan menggunakan sholat ba'diyah boleh ya, boleh. Allah yang qad asafaru qabla syuruk fisania, yang keempat yaitu perjalanannya belum sampai sebelum dia melakukan sholat yang kedua ya. Artinya kalau dia sudah sampai padahal dia belum melakukan sholat yang kedua, maka tidak boleh jamak takdim. Harus pada waktunya ya. Syurutu jam'i takhir, syarat jamak takhir. Niyatut takhir fi waqtil ula, pada waktu sholat yang pertama itu sudah niat akan melakukan jamak takhir. Nisbatnya kalau zuhur dan asar mau jamak takhir maka sudah niat pada waktu zuhur.
dawa musafar ila ta'ami ini, yaitu yang kedua yaitu perjalanannya itu masih ketika dia menyempurnakan 2 sholat tadi, yaitu zuhur dan asar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.